Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana penyesuaian diri, adaptasi pada tumbuhan untuk mempertahankan dirinya dari gangguan hewan pemakan tumbuhan. Oke, simak videonya baik-baik dan jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri untuk melindungi dirinya. Jadi, kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan dapat menyesuaikan diri untuk melindungi dirinya. Cara tumbuhan melindungi diri dapat dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian tubuhnya, mulai dari duri, bulu atau rambut, racun, getah, lewat bau atau aromanya, dan dengan rasanya yang khas. Berikut adalah beberapa cara tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang pertama adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Beberapa tumbuhan melindungi dirinya dengan duri. Ini efektif untuk melindungi tumbuhan tersebut dari hewan pemakan tumbuhan. Contohnya pada mawar, kaktus, pohon salak, buah durian. Misalkan pada buah durian. Pada buah durian, batangnya tidak mempunyai duri. Namun, pada buahnya, durian tersebut mempunyai duri. Berbeda dengan pada mawar. Pada mawar, batangnya yang mempunyai duri. Begitu juga dengan salak. Pohon salak, untuk melindungi buahnya, maka batangnya mempunyai duri yang sangat panjang dan tajam. Begitu juga dengan kaktus Kaktus memodifikasi daunnya menjadi kecil dan berbentuk seperti duri untuk menyelamatkan tubuhnya dari hewan pemangsa yang mungkin bisa saja memangsa bagian tubuh tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu atau rambut. Contohnya pada bambu dan rambutan. Bulu atau rambut yang ada bagian tubuh tumbuhan juga efektif untuk melindungi tumbuhan dari hewan pemangsa. Yang ketiga, tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Untuk melindungi dirinya, beberapa tumbuhan juga memanfaatkan racun untuk mencegah dirinya dimakan oleh hewan pemangsa tumbuhan. Contoh gadung. Tahu kalian gadung? Gadung menghasilkan umbi yang dapat dimakan, namun mengandung racun yang dapat mengakibatkan pusing dan muntah apabila kurang benar dan tepat dalam mengolahnya. Pohon jarak, biji tanaman jarak termasuk tanaman beracun yang sangat mematikan karena mengandung racun yang bisa menyebabkan rasa terbakar pada mulut, leher, perut, dan selanjutnya bisa menyebabkan kematian karena dehidrasi. Jadi, jangan coba-coba untuk memakan buah jarak ya, Kak. Yang keempat, tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Cara tumbuhan melindungi diri berikut ini memanfaatkan getahnya. Selain berfungsi sebagai media transportasi, unsur hara dan hasil fotosintesis dalam pembuluh angkut, getah juga berfungsi untuk perlindungan diri pada tumbuhan. Contoh pada pohon nangka. Nangka dapat mengeluarkan getah. Getah akan menempel ke tubuh hewan pengganggunya dan menyebabkan hewan sulit bergerak. Dengan demikian, hewan tersebut terhindar dari gangguan hewan. Pohon karet beradaptasi dengan cara mengeluarkan getah sehingga jika ada hewan yang mengganggunya, maka hewan tersebut akan menempel dan getah menempel menyebabkan hewan sulit bergerak. Sama seperti halnya pohon nangka sama-sama mempunyai getah yang jika getah tersebut menempel, maka hewan akan sulit untuk bergerak karena getahnya yang sangat lengket. Nomor 5, selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan bau yang khas. Beberapa tumbuhan juga ada yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau atau aroma yang khas. Contohnya bunga bangkai yang sengaja mengeluarkan aroma bangkai untuk menghindari hewan lain memakannya. Apabila ada hewan yang mendekat dan ingin memangsanya secara otomatis, bunga ini akan mengeluarkan aroma yang berbau bangkai. Bau banget berarti Setelah aromanya dikeluarkan, maka kemungkinan besar hewan atau binatang yang ingin mengganggu atau hendak memangsanya akan pergi karena tidak tahan dengan aroma bangkai tersebut.
tumbuhan yang hampir punah ini memang dikenal dengan aroma yang menyengat. Jadi aroma bangkainya dikeluarkan untuk menghalau pemangsa yang ingin mengganggu atau yang akan mengganggu tumbuhan tersebut. Selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang yang keras. Kelapa memiliki lapisan cangkang atau kulit yang kuat, tebal, dan keras. Selain itu, buah kelapa dilapisi serabut yang tebal dan membuatnya dapat terapung dan tidak rusak walaupun terbawa oleh air laut. Ya, jadi tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang yang keras itu contohnya pada kelapa. Untuk melindungi bijinya, kelapa mempunyai lapisan-lapisan yang sangat tebal. Bahkan sebelum sampai ke buah yang berada di dalam, ya, kulit-kulitnya akan sangat tebal dan kita akan bertemu dengan tempurung kelapa yang sangat keras. Itu berguna untuk melindungi tumbuhan atau biji kelapa dari hewan pemangsa. Ya. Yang selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan rasa yang khas. Ada satu lagi nih Kak, cara tumbuhan melindungi dirinya yaitu dengan rasanya. Seperti contoh pada tumbuhan belimbing uluh. Dengan rasanya yang khas, pahit, asam, dan sepat, menjadikan hewan atau makhluk hidup lainnya tidak jadi memangsa buah belimbing uluh ini. Nah, kenapa? Karena memang dia mempunyai rasa yang pahit, asam, dan sepat. Hanya beberapa orang mungkin ya yang menyukai belimbing uluh ini. Dengan demikian, biji yang di dalam buah belimbing uluh terlindungi sehingga dapat berkembang sampai matang. Karena akan digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya, tumbuhan melindungi diri dengan mengatupkan daunnya. Kalian pasti sudah tahu ya, ini adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu ini akan mengatupkan daunnya apabila tersentuh atau apabila ada rangsangan. Itu merupakan bagian dari adaptasi tumbuhan putri malu untuk melindungi dirinya. Selanjutnya, ya, ini ada tumbuhan yang melindungi diri dengan meniru keadaan lingkungannya. Ini ada di gurun Afrika, namanya tumbuhan batu atau litops. Tumbuhan ini beradaptasi dengan memiliki dua daun yang bulat dan tampak seperti batu. Perhatikan, ada di pojok sebelah kanan kalian di atas, itu merupakan tumbuhan batu. Jika kita berada di luar ruangan, ya, berada di gurun, mungkin kita akan melihatnya itu seperti sebuah batu. Namun, ketika kita melihat secara seksama, ya, di bawah ini, ya, di bawahnya itu adalah bagaimana tumbuhan litops itu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dia meniru keadaan lingkungannya seperti bebatuan yang ada di lingkungannya. Itulah beberapa tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi dirinya dari gangguan hewan pemangsa tumbuhan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya, kalian boleh membaca atau mencari referensi-referensi lain yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.